Aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jika ada jarum yang patah, lanjut tadi Bu. Jika ada jarum yang patah, jangan dibuang ke laut merah. Sadarlah kita banyak salah, biar kita tidak gampang marah. Jika ada jarum yang patah, jangan dipakai untuk membelah. Jika kita banyak masalah, segera datang kepada Allah. Agina dulu. Tapi saya tidak boleh patah nih, yang bengkok boleh. Jika ada jarum yang bengkok, jangan diletak di mobil Agia. Tapi kalau saya tengok-tengok, ibu semua lagi bahagia. Dah, pulang saya. Baik. Jadi tadi saya buka dengan perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Berarti ibu-ibu semua, saya punya pertanyaan dulu. Siapa nama bapaknya Ali? Semua? Siapa? Iya, Abi Thalib. Kan Ali bin Abu Lutfi bin Fa. Nah, berarti bapaknya Lutfi. Istrinya bukan. Nah, ibu-ibu semuanya, kata Ali bin Abi Thalib itu, saya sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, tapi yang paling pahit itu adalah berharapnya hati kepada manusia. Karena kalau kita udah ngarap sama manusia, itu pasti, ya Bu? Pakai shot Bu, pasti, ya Bu? Coba 1, 2, 3. Pasti kecewa. Itu udah pasti. Maka berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, gimana konsepnya supaya kita berharap kepada Allah itu yakin, mudah, dan itu menghasilkan sesuatu yang kita senangi, yang membuat diri kita bahagia. Ada 3 definisi dulu Bu yang akan kita pelajari. 3 definisi. Apa definisi dulu? Arti. Jadi ada satu kata itu didefinisikan atau diartikan. Kalau kata Bu Nawar kan? Kalau Bu Nawar mengajar mahasiswa itu didefinisikan apa itu durian. Durian itu ada durinya, kulitnya seperti apa, rasa buahnya gimana. Ngomong-ngomong, udah pada makan durian Bu? Saya cerita sedikit Bu ya, tahun ini Bu adalah tahun musim durian yang paling parah buat saya. Kenapa? Setiap tahun musim durian Bu, saya suka durian. Tapi istri saya kayaknya sesat Bu, dia tidak suka durian. Kalau tidak suka jangan disinggung Bu ya. Saya suka durian Bu, tapi tiap tahun biasa gua makan durian itu 1 kali atau 2 kali ya dalam setahun itu. Nah tahun ini Bu, Masya Allah, saya itu memang menyiapkan dalam hati, pingin durian, tapi tak mau beli. Pingin durian tapi tak mau beli. Konsep orang Melayu, tak mau rugi. Jadi setiap daun durian Bu, saya bercanda Bu, tapi ternyata ini jadi pembelajaran dari Allah buat saya. Di tengah bercandanya saya selalu berani, ya Allah nak durian, ya Allah pingin durian. Setiap saya doa itu ini marah. Apa sih Mas durian terus bau kata dia. Tapi saya tetap doa.
pulang alhamdulillah ada kadang nasi durian. Kemarin datang dari apa, Ketapang, Balai Karangan, satu galon makan. Selesai Bu, udah selesai, kok masih pingin ya? Pingin lagi, ya Allah, pingin lagi. Datang lagi Bu, sampai 9 kali. Sekarang setoples, dan seumur hidup saya itu tak pernah makan yang namanya musangking Bu. Nah itu ada orang ngasih musangking Bu, kaget saya. Nah ibu saya itu suka durian enggak? Pas tahu benda itu musangking, langsung disegel sama ibu, masukkan kulkas. Kalau kemarin dia sakit. Kalau musangking lagi dimakan sama ibu. Insya Allah semoga habis ini ibu suka durian pulang dapat durian Bu ya. Yakin Bu, saya berdoa kayak gitu 9 kali Bu. Itu bukti bahwasanya Allah itu mendengarkan doa asalkan kita yakin. Nah tapi untuk mengamalkan itu Bu, ada 3 definisi yang harus kita pelajari. Ada berapa Bu? Yang pertama kita gabungkan dengan yang kedua. Ada yang namanya anugerah dan ada yang namanya lawannya Bu, lawannya anugerah Bu, musibah. Ada anugerah, ada musibah. Apa itu anugerah dan musibah? Nah sekarang saya tanya ibu dulu nih. Kita hari ini belajarkan based on Quran, artinya berdasarkan kepada Quran. Ibu-ibu di sini percaya tak sama Quran nih? Yang percaya sama Quran mana Bu? Angkat tangan. Lagi Bu ya. Yang angkat tangan yang paling cepat naik haji tahun ini atau tahun depan? Yang percaya Quran. Kalau kasih ada yang begini langsung naik haji dulu. Nah, kalau kita semua percaya sama Quran, kita buka dulu. Nanti kalau kita artikan tadabburi berdasarkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 216. Artinya, izin Bu, boleh saya dibantu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ibu-ibu semuanya, Allah itu udah pernah berfirman. Allah tuh ngomong sama kita yang baca Quran. Woi umat manusia, hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Allah bilang apa dalam Quran? Boleh jadi kamu itu tidak suka dengan sesuatu, tapi itulah yang baik bagimu. Tapi boleh jadi kamu suka dengan sesuatu, tapi ternyata itu tidak baik bagimu. Jadi ibu-ibu semuanya, simpelnya Bu, semua yang datang dari Allah, yang Allah kasih kepada kita, itu aslinya adalah yang paling baik untuk diri kita. Ada yang protes, Mas Lutfi, tapi saya ini sedih ya Mas Lutfi. Kenapa? Badan saya ini semampai Mas Lutfi, semeter tak sama. Tapi itu yang terbaik dari Allah Bu. Kenapa Bu? Saya bilang jamin ibu-ibu yang semampai itu jumlah kejedut Bu. Jumlah kerantok kepalanya itu Bu pasti lebih sedikit daripada saya. Betul Bu? Nah, mungkin kalau ibu tinggi ternyata tulang tengkoraknya tidak lebih kuat daripada yang tinggi, maka Allah buat pendek. Karena punya badan tinggi
segini Bu, ya ada enaknya ada enggaknya juga. Gitu juga punya badan yang kan rendah. Tapi semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kaitannya dengan anugerah atau musibah gimana? Nah, sekarang kita definisikan dulu. Anugerah itu apa, Bu? Anugerah apa, Bu? Nikmat. Anugerah apa, Bu? Bahagia. Anugerah apa, Bu? Anugerah apa, Bu? Bu, musibah apa, Bu? Bencana. Musibah apa, Bu? Kesusahan. Nah, oke. Sekarang kita sepakati, Bu, ya, kalau kita gabungkan dengan ayat ini, maka sebenarnya Bu, anugerah dan musibah itu sama tapi beda. Apa, Bu? Apa samanya, Bu? Samanya anugerah dengan musibah adalah sama-sama datang dengan izin Allah Subhanahu. Nah, bedanya ini banyak orang nggak tahu, dan bedanya ini banyak orang keliru, sehingga kadang kita saat minta sama Allah suka ragu-ragu. Bedanya apa, Bu? Banyak orang bilang anugerah itu yang baik, Mas Sufi, musibah itu yang buruk. Benar tapi kurang tepat. Anugerah itu tampan, Mas Sufi, musibah itu buruk lacuh. Salah. Karena ada juga, Bu, di Eropa namanya Marilyn Monroe. Siapa, Bu? Marilyn Monroe. Dulu kayaknya dia orang Sungai Jawi. Jujur, tetangga ibu kan. Pindah ke Eropa, dia dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia dulu. Tapi akhir hayatnya dia menyelesaikan hidupnya dengan bunuh diri. Lalu dia tinggalkan secari kertas, terus dia tulis di kertas itu, dia tulis, kecantikan adalah kutukan bagiku. Orang bilang semua dia anugerahi wajah yang cantik, ternyata bagi dia itu musibah. Jadi, Bu, anugerah dan musibah itu, nah, ini kita ambil definisinya, semoga ini bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Semuanya sama, datangnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi pembeda adalah saat dia sudah datang kepada kita, kalau dia membuat kita semakin dekat kepada Allah, itu yang namanya anugerah. Tapi kalau dia membuat kita jauh daripada Allah, itu namanya musibah. Tidak sedikit yang datang ke majelis taklim karena kemarin bertengkar sama keluarganya. Tidak sedikit yang datang ke majelis taklim karena di belakangnya banyak yang nagih hutang. Benar atau benar, Bu? Orang yang bilang ditagih hutang, bertengkar sama keluarga, musibah, Bu, musibah. Tapi ternyata setelah itu dia datang majelis taklim, dia makin dekat sama Allah, masalah keluarganya selesai, masalah hutangnya selesai. Anugerah enggak, Bu? Anugerah. Ada orang yang dapat hadiah dari Doorpress, salah satu perusahaan misalnya, dihadiahi satu unit mobil mewah, Alphard misalnya gitu. Amin, semoga ibu dapat, harus dijual pakai haji sekeluarga gitu kan. Dapat tuh satu mobil mewah. Ternyata yang tadinya sebelum punya mobil mewah masih pakai motor, suka kalau misalkan hujan tuh suka jadi Power Ranger gitu kan. Kan kalau hujan lebih pakai jas hujan kan, ada warna kuning, biru, kan kayak Power Ranger, Bu, pakai helm. Waktu masih jadi Power Ranger, rajin datang ke majelis taklim duha. Sekali dapat mobil mewah, udah tak pernah nongol lagi. Nggak sedikit udah kayak gitu. Nah, itu bukan anugerah, Bu, itu namanya musibah karena menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu. Jadi anugerah itu apa saja yang datang kepada kita membuat kita taat kepada Allah. Musibah itu apa saja yang datang kepada kita membuat kita mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Dapat dua definisi, ya. Satu tadi yang kedua tadi anugerah apa, Bu? Buat kita dekat sama. Musibah apa, Bu? Buat kita jauh sama Allah. Coba pukul paha kanan kamu, Bu. Bu.
Anugerah itu buat kita dekat sama Allah. Bu, kanan bu, kanan. Ada yang gini, terang. Bu, musibah itu buat kita jauh dari Allah. Catat tuh bu. Dalilnya Al-Baqarah 216. Jadi Allah bilang boleh jadi itu baik buatmu, tapi kamu tidak suka. Boleh jadi kamu suka, tapi itu tidak baik buatmu. Nah itu konsepnya. Anugerah itu kadang banyak orang bilang dapat rezeki banyak, dia suka disangka itu anugerah, tapi lupa sholat, lupa ngaji, lupa majlis taklim, lupa puasa. Ternyata itu jadi musibah. Dulu waktu belum jadi pejabat, waktu belum dicoblos, majlis taklim dari Senin sampai Ahad, dari subuh ketemu subuh, datang terus. Sekali udah dapat kursi, melekat punya bu, kursinya bu, ada bisa lagi datang ke majlis. Berarti itu musibah. Oh dia sibuk masuk film tapi masih sholat, alhamdulillah dia ternyata bantu orang banyak, berarti itu anugerah. Tapi intinya kalau jauh daripada Allah itu musibah. Dan ini ilmunya bukan untuk ngecek atau menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Banyak daripada kita dapat ilmu di pengajian, ilmunya dipakai untuk menjelekkan orang lain, nyalakan orang lain, berarti ilmunya jadi musibah. Tapi dia datang ke pengajian, ilmunya nambah, kepintarannya nambah, dan dia mengoreksi diri dia sendiri sehingga dia sadar, oh iya aku banyak salah, itu jadi dapat ibu anugerah kamu musibah. Kita lanjut yang ketiga. Wah, boleh ibu lanjut? Ini baru mukadimah ibu. Yang ketiga, kita langsung buka dulu aja deh suratnya. Surat 53. Surat berapa bu? 53. 53. Ayatnya 43. Kita baca satu per satu. 43. Boleh dibaca ayat 43-nya dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Nah, benar nggak tuh? Jadi ketawa sama menangis datangnya dari Allah. Senang sama sedih datangnya dari Allah. Nah, yang menentukan dia anugerah atau musibah lagi. Kalau kita makin dekat sama Allah jadi kalau kita jauh dari Allah jadi musibah. Lihat bu, yang pertama dikatakan ketawa dan ketawa sama menangis itu saling berlawanan nggak bu? Berlawanan. Nah kita coba nih bu ya, kita coba, kita tes dulu. Ketawa lawannya nangis, hitam lawannya masuk, lawannya salah. Ulangi bu ya, ketawa hitam masuk salah. Iya salah, benar lawannya bu. Ulangi bu ya, biar fokus nih. Menangis hitam masuk salah. Yuk, ayat 44 sekarang. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkannya. Mematikan, menghidupkan. Berlawanan kan bu? Ya. 45. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Ingat bu, Adam dan bukan Adam dan ya, bu. Jadi laki-laki, perempuan, ketawa, menangis, mati dan hidup, semuanya berlawanan. Sekali lagi kita cek bu. Menangis
Mati. Laki-laki. Kaya. Oke. Sekarang kita cek ayat 48. 48. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, miskinnya gimana? Maka miskin itu di Quran menurut versi Allah, Allah tak pernah kasih kamu miskin. Yang Allah kasih itu kaya sama cukup. Nah, sekarang kita dapat definisi baru lagi. Tadi anugerah definisinya yang mendekatkan kita pada Allah. Musibah definisi yang menjauhkan kita daripada Allah. Sekarang miskin adalah miskin cukup. Miskin. Jadi gini. Tanda saya coba cari lagi ya. Ya. Cari di mana? Jadi begini Bu, duit 1 miliar banyak atau sedikit Bu? Cukup nggak buat Ibu? Lebih ya Bu? Tapi kemarin ada yang ngambil uang negara 271 triliun. Berarti 1 miliar itu kurang bagi dia. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Berarti dia tuh kaya atau miskin Bu? Nah, kenapa dia miskin? Miskin adalah suka saya kalau nama ini mahasiswa. Miskin adalah dia yang tidak pernah ibu saya sekarang ibu miskin adalah udah boleh saya oke. Miskin adalah dia yang tidak pernah merasa cukup. Nah, itu miskin. Kurang terus. Hari ini punya motor 1, kurang, beli motor 2, kurang, beli mobil, kurang, beli mobil 2, kurang, beli pesawat kurang terus Bu. Itu tanda orang miskin. Tapi ada Bu, di tengah desa sana, tiap pagi datang ke sawah, nyangkut, habis itu siang-siang dia makan nasi sama orek tempe. Terus dia merasa, ya Allah enaknya makan nasi. Dikasih lagi tambahan, Pak buat Bapak, saya ada rezeki kemarin nih, saya lihat Bapak capek nih Pak, buat Bapak 5 juta rupiah. Waduh Mas, maaf, ngapunten nggih. Saya ini sudah cukup, uang listrik udah kebayar, terus anak-anak udah pada nikah, jadi untuk saya sama istri udah cukup nih Mas. Kayaknya Mas kasih ke sana deh Mas, di RT sebelah ada tuh yang baru ditinggal suaminya, sekarang hidup sebatang kara. Dia itulah orang yang karena sudah merasa cukup. Nah ibu kalau sudah merasakan kecukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kaya versi Quran. Jadi seharusnya orang yang sudah kenal Allah, orang yang sudah datang ke majelis taklim, semuanya itu adalah orang kaya. Karena dia selalu merasa cukup. Contohnya aku kemarin, waktu mau kuliah cukup 1 karung, waktu mau makan lagi cukup 1 toples, waktu mau makan lagi cukup setengah toples. Nah pokoknya yang penting cukup. Enak kan Bu kayak gitu? Waktu ibu mau umroh pas uangnya cukup. Waktu ibu mau nikahkan anak pas uangnya cukup. Waktu ibu mau terbang mengunjungi cucu yang ada di luar Kalimantan pas uangnya cukup. Waktu ibu mau pagi-pagi belanja di CFD pas badannya cukup sehat. Nah makanya semua itu udah dicukupkan sama Allah, tapi kadang kita yang suka ngerasa miskin, merasa tidak cukup. Kalau kata Gus Baha, manusia ini kadang bodoh. Kenapa? Karena
Untuk ngerasa cukup, untuk ngerasa bersyukur aja terlalu banyak syaratnya. Mau bersyukur nunggu punya Alphard, mau bersyukur nunggu anaknya S2, S3, mau bersyukur nunggu rumahnya tingkat 3, mau bersyukur nunggu kebunnya 5 hektar. Terlalu bodoh, terlalu banyak syaratnya untuk bersyukur. Padahal hari ini masih bisa hidup, itu sudah bisa disyukur. Kemarin Bu, Ibu kalau ditanya mau nggak beli 5 miliar? Mau Bu ya? Nah kemarin saya Bu, kemarin saya buka Facebook Bu, terus saya buka marketplace, itu ada yang tanya, ada enggak ya yang jual ginjal, saya mau bayar 5 miliar, mau Bu? Mau kan? Kenapa? Karena kita udah cukup. Ibu mau ginjalnya ibu jual, nanti jadi ganjil. Ya kan ginjalnya 2, sisa 1 jadi ganjil. Nah makanya sebenarnya kalau kita sadar diri kita ini udah cukup, maka kita adalah orang yang kaya. Ini Bu sekedar teori. Kalau kita bahas-bahas majlis saling, oh udah sering, tapi coba dipraktekkan, rasakan kenikmatan itu. Maka ibu akan merasakan hidup cukup itu nyaman sekali. Nyaman sekali. Mas Lutfi dengan izin Allah hingga saat ini belum punya mobil, tapi juga dengan izin Allah hingga saat ini udah banyak mobil yang didului. Mau mobil apa lah, mau mobil CR-V, mau mobil Pajero, mau mobil apa, udah didului semua, udah disediain semua. Berarti yang penting cukup bawa mobil saya ini. Saya pernah ke Jogja Bu, bawa mobilnya Bu Retno tuh. Saking cantiknya saya sampai bingung, ini kan tangannya mana Bu Retno? Saya bilang, pakai tombol Bu, pakai tinju. Mobil kita kan tangannya pakai tarik, enggak gitu kan? Sekali bawa mobil Bu Retno, mana dari tangan ini Mas Lutfi, kotak pakai tinju. Memang itu mobil untuk ibu-ibu, pakai tinju. Mobil cowok itu Bu, jadi kalau kita ngerasa cukup, di Jogja punya mobil, Pontianak punya mobil, ya kan Bu? Di Saudi punya kereta api, ya kan Bu? Ibu nanti kalau orang di Saudi sekarang Mekah Madinah kan ibu udah punya kereta api Bu. Perginya pakai kereta. Nah itu kalau kita yang ngerasa cukup atau tidak. Nah terus ada perkataan dari salah satu pedagang di Afrika Selatan sempat jualan dan di depannya ditulis pakai bahasa Arab, langsung saya artikan saja. Artinya begini, bagaimana saya takut akan kemiskinan padahal saya memiliki Tuhan yang maha kaya. Apa Bu? Bagaimana saya takut akan kemiskinan padahal saya punya Tuhan yang maha kaya. Kadang heran kenapa kita ini orang Islam takut miskin padahal Tuhan kita maha kaya. Yang penting Ibu bergerak, yang penting ikhtiar. Jangan diam di rumah aja. Walaupun kita diam di rumah pasti hidup, pasti dapat makan, Allah pasti jaga rezeki kita. Tapi kalau kita keluar dapat nilai lebih, yaitu ibadah. Kadang ada juga yang nanya, maksudnya kerjaannya apa sih? Bingung nggak saya jawabnya Bu? Jadi kerjaan saya itu Bu, apa yang saya kerjakan hari ini? Hari ini Ibu nengok saya nanam melon, nah saya tukang kebun melon. Hari itu Ibu nengok saya nyablon, nah itu saya bos kaos. Hari itu Ibu saya nengok moto-moto, nah saya kameramen. Hari itu Ibu nengok saya ngajar, nah saya dosen. Apalah semuanya. Yang penting apa yang bisa saya kerjakan hari itu dan bisa bermanfaat buat orang. Tapi jangan sampai kita diam di rumah. Kadang banyak orang Islam yang karena begini Bu, nih. Karena konsep tadi, miskinnya itu keliru. Miskinnya versi Islam, versi Quran adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Tapi miskinnya versi dunia adalah tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya kerjaan tetap. Itu miskin versi dunia. Akhirnya apa Bu? Muncul satu masalah baru. Ada statement sesat. Perkataan ini, cari uang itu susah. Itu susah. Itu sesat Bu. Kok dibilang cari uang itu susah? Ya Allah udah jamin kok, kita tinggal keluar nanti Allah kasih rezeki buat kita. Nah kalau di kota-kota besar Bu, berkembang lagi tuh statementnya Bu. Jadi seperti apa? Al-Fifi mau nyari yang haram gak susah sekarang, apalagi yang halal.
Wih, kok di kota-kota besar kayak gitu Bu. Saya punya teman-teman IT Bu, setiap dapat kerjaan kembali ke Facebook. Dari Bu, kenapa? Dia nanya, Vi gimana Vi? Aku dapat deploy aplikasi ini. Di mana? Di salah satu perusahaan riba. Waduh, gimana ya? Aku nggak berani jawab nih. Kalau aku sih tetap aku tolak, karena aku yakin insya Allah nanti ada rezeki dari tempat lain. Seperti itu Bu. Begini terus Bu, karena udah mulai digulirkan tuh pemahaman nyari yang haram tidak susah, apalagi yang halal. Itu pengembangan dari yang versi pertama, cari uang itu susah. Padahal dari Allah bilang kita ini dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Hud ayat 6 dikatakan Allah jamin rezeki kita. Cuma yang menjadi masalah kita itu TS Bu. Tahu? TS tidak sah. Kalau di Melayu itu tak sabar, ya kan? Saking tak sabar itu tidak itu tidak sabar. Mau pesan apa Mas? TS. Kamu pesan TS tak sabar begini. Gak pesan ST dari lama loh, potong-potong campur itu. Kalau ST kan sudah uang kasih batu es sudah, gitu kan? Nah jadi kita tuh penyakitnya tidak sabar. Itu Allah udah firmankan Bu. Di surat 21 ayat 37 saya bacakan aja, kalau saya buka nanti terlalu banyak suratnya. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Manusia itu tabiatnya tidak sabar. Nah makanya sebenarnya kita tidak ada miskin, cuman kita itu tidak sabar. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bu, karena waktu sudah menunjukkan sebentar lagi dulu rapat, gitu ya. Jadi ini ayat terakhir di hari ini, ibu-ibu buka surat Al-Hadid. Surat keberapa tuh Bu? Iya benar Bu, surat ke-57. Saya ingin kasih satu hafalan potongan ayat yang nanti pulang ibu pakai supaya hidup ibu jauh lebih lempeng, jauh lebih nyaman. Yang punya utang cepat lunas lah kami. Yang punya masalah keluarga cepat beres. Yang punya anak-anak jadi hafiz-hafizah. Apalagi Bu? Yang belum umroh. Yang udah umroh haji. Yang belum haji. Yang belum dapat jodoh. Yang udah punya jodoh. Oh ayat berapa? Ayat 22. Ayat 22. Izin Ustazah Marina, coba bacakan Quran ayatnya. Bacakan ayatnya Mbak Marina. Ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardh wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada satu bencana yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Yang ingin saya garis bawahi yang kalimat ini, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi semua itu terlalu mudah bagi Allah. Gimana ya Bu? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Coba sama-sama. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sekali lagi. Inna sesungguhnya dzalika yang macam itu, yang kayak gitu,
Allah bagi Allah itu yasir, mudah. Jadi Bu, sekarang kalau ditanya jawabnya itu inna dzalika 'alallahi yasir. Terlalu mudah bagi Allah. Apa Bu? Coba Bu, jadi gini Bu, terlalu mudah bagi Allah. Begini Bu, gampil gitu Bu. Terlalu mudah bagi Allah. Ada orang punya penyakit kanker, datang ke rumah sakit, didiagnosa sama dokter. Udah stadium tinggi. Apa kata dokter Bu? Ibu, mohon maaf, saya perlu menyampaikan bahwa dengan penyakit ibu, umur ibu itu tinggal 2 bulan lagi. Masya Allah, 2 bulan kemudian benar-benar meninggal dokternya. Jadi dokter punya analisa dengan segala keilmuannya, bukan berarti dokternya salah, itu ilmu dokternya. Tapi yang menghidupkan dan mematikan tadi Allah. Terlalu mudah buat Allah membuat yang kayaknya sesuai ilmu keduniaan dia bakal meninggal, ternyata bisa sembuh. Bude Fanani Bu, banyak cerita. Salah satunya jadi Bu Buraya, itu ibu-ibu sakit kanker payudara, berobat tak sembuh. Akhirnya waktu itu bilang sama dia punya penyakit, disuruh ngaji terus. Yang tadinya duitnya untuk berobat untuk operasi, dia bilang udah sedekahkan ya Bude. Alhamdulillah hari ini hilang Bu penyakitnya. Yang kayak gitu Bu, inna dzalika 'alallahi. Terlalu mudah bagi Allah mengangkat penyakit kankermu itu. Mas Sufi, saya ngaji ini kok susah ya Mas Sufi ya? Belajar terus Bu, sebulan 2 bulan insya Allah kalau terus Ibu belajar, inna dzalika 'alallahi. Yang tadi mudahnya dulu bisa jadi lancar. Bahkan saya sekarang kalau ketemu yang labelnya murid-murid Bude Bu, minder gak saya ngaji ini Bu? Bagus-bagus aja, kayak Bapak Lina dari Buramlah kayaknya udah bagus juga banyak. Soalnya saya pernah disuruh ngajar Bude. Bu ini dapat puan lagi ini. Bu ini sini lah, Buramlah tuh sini lagi. Bu ini udah samping Bude lah. Gitu ya. Jadi inna dzalika 'alallahi. Punya masalah, saya ingin cerita tapi ini agak bersinggungan. Gini Bu, saya itu punya cita-cita dan kesenangannya itu mengajar Bu. Hobinya nggak? Jadi pulang dari Jogja itu saya udah ngaji anak kecil dari Indo, ngajar teman-teman yang ABG Quran. Lalu ibu saya pernah bilang, bapak itu dulu pingin anaknya itu jadi salah satu dari 2. Ini bapak saya tuh ya, boleh sama boleh tidak kan? Bapak saya tuh pingin anaknya itu salah satu dari 2. Yang pertama pingin anaknya jadi dokter. Alhamdulillah abang saya daftar ke dokter gagal, mbak saya enggak, saya juga gagal, tak ada dokter. Yang kedua, bapak saya bilang, pingin anaknya kalau enggak dokter itu dosen. Abang saya hampir jadi dosen di UI, tapi pas sudah mau jadi dosen, bapak saya meninggal. Pulanglah dia, tinggalkan dosennya. Jadi dari bertiga ini, terus sekarang saat dosen pendidikannya naik-naik lagi Bu. Harus S2, S3, S-PL gitu kan. S1 dan tidak bisa menjadi dosennya. Nah kebetulan kemarin saya diizinkan Allah menyelesaikan kuliah itu di atas abang-abang saya. Dulu padahal doa, jadi pas saya lulus SMA Bu, yang namanya Lutfi bin Fana ini Bu, orang yang paling tidak mau masuk kampus, nggak mau kuliah. Nah ibu kalau punya anak seperti itu, jangan nak ngamuk Bu. Belajar sama Bude Bu, nggak ada yang ngamuk, nggak ada yang ngamuk. Jadi gimana ngomongnya itu, udah lah, nggak usah kuliah lah, jualannya lah. Oh gitu. Tapi ada satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Tapi gimana emasmu tuh S1, mbakmu tuh S1. Masa iya sih kamu nggak S1? Nah itu sempat terpikir sama saya Bu. Akhirnya saya buat keputusan Bu, ya udah gini, kita kontrak 1 tahun setelah saya lulus SMA, izinkan saya nih 1 tahun ini saya mau jualan enggak. Kalau enggak dapat apa-apa nih, setelah itu lah mau lempar saya kemana, saya kuliah itu. Akhirnya 1 tahun itu
saya jual pisang goreng di depan Masjid Awaludin. Alhamdulillah gerobaknya sampai 3, tapi kayaknya capek saya. Akhirnya 3 gerobak itu saya kasih tim saya, dah lanjutkanlah jualan itu. Dipakai sama dia bisnisnya. Akhirnya saya nyerah, saya ke ibu saya, udah oke, saya KO, mau dikuliahkan di mana? Lempar ke Medan, daftar ATKP penerbangan gagal. Lempar ke Solo, gagal. Pindah lagi ke Jogja. Nah di Jogja ada satu yang lucu juga Bu, karena saya udah nganggur setahun, udah ke Medan, udah ke Solo, masa ke Jogja gagal lagi, balik lagi Pontianak, malu bukan? Mau letak malu muka ini gitu kan? Jadi di Jogja, masuk depan kampus UMY, sebelum saya nginjak kaki tes tuh Bu, saya kalau bisa masuk jiwa saya udah datang saya ke ya Allah gagal terus. Nah ini tolong berhasil. Pas mau diinjak kan kaki kanan saya teriak Bismillah, Pak, sampai mulai duduk. Malu-malu loh Bu, yang penting saya balik ke sana. Alhamdulillah tes lulus. Sudah pun Bu, alhamdulillah saya lulus Bu. Masuk apa le? Masuk TNI Bu. Apa tuh TNI? Apa Bu ya? Tak betul saya kuliah apa Bu? Tapi kuliah habis kuliah selesai, ternyata yang tadinya tidak mau kuliah sekarang titelnya di atas abang-abang. Jadi ibu kalau punya anak yang gitu sabar ya Bu. Insya Allah nanti siapa tahu jadi profesor malah Bu. Kita balik lagi Bu, kenapa saya ngambil S2 bukan? Karena bapak saya ingin jadi dosen. Akhirnya bingung nih gimana supaya jadi dosen ini. Carilah kampus-kampus, kasih lamaran gitu kan? Oh belum ada yang keterima. Tapi ternyata inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Ada salah satu dosen Bu di salah satu universitas di Pontianak Ibu, itu nelpon, kasih tahu ke Bude, habis nelpon saya, Mas, saya ini ada tugas, ada acara ke luar kota. Nanti Mas gantiin saya dulu ya Mas ya ngajar. Oh iya Bu, ngajar apa? Ngajar A dan B. Udah saya gantiin Bu, sehari 2 hari. Habis itu ibunya pulang, Mas gimana kalau kita tandem, ganti-gantian ngajar. Akhirnya saya dapat 1 mata kuliah. Dan sampai hari ini, kemarin terakhir, udah hari terakhir ngajar, sekarang anak-anak ujian, saya dapat izin untuk jadi dosen di salah satu kampus di universitas di Pontianak. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang kayak gitu itu mudah bagi Allah. Jadi jangan sampai kita tuh membuat sesuatu jadi sulit. Kita bilang sholat Allahu Akbar, tapi kita suka mengakbarkan yang lain. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah ingin haji, tapi dari mana uangnya? Ya Allah, Allah tuh Maha Kaya. Kenapa engkau takut tidak bisa haji karena tidak ada duit? Allah Maha Kaya. Ya Allah gimana ya aku, ya Allah penyakit aku banyak nih, bisa sembuh nggak ya? Allah tuh Maha Penyembuh. Bagaimana kamu takut tidak sembuh kalau Allah itu Maha Penyembuh? Inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi pahami betul bahwasanya semua itu terlalu mudah bagi Allah. Coba bersama-sama Bu. Inna dzalika, ini Bu, tangan Ibu. Tangannya ada Bu. Di ujung lagi ini Bu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kalau kata orang mayor Bu, gampang. Kecil, gampang. Nah jadi dari saat ini Bu udah tidak ada lagi takut-takut. Karena inna dzalika 'alallahi Ibu ingin anaknya masuk polisi, inna dzalika sesungguhnya masuk polisi 'alallahi yasir. Ibu ingin anaknya jadi dokter, inna dzalika sesungguhnya jadi dokter 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah. Ibu ingin cucunya jadi penghafal Quran, inna dzalika 'alallahi yasir. Ibu ingin naik haji, inna dzalika 'alallahi yasir. Kecuali ibu ingin naik hajinya besok, itu tidak bisa Bu. Kenapa? Karena belum musim haji. Jadi sesuatu itu harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dah, Ibu. Jadi yang pertama tadi kita belajar, anugerah itu yang membuat dekat pada, musibah itu, miskin itu tidak pernah merasa cukup, dan semua itu terlalu mudah bagi inna. Bu, tepuk paha kanan kawannya Bu. Bu. Inna dzalika 'alallahi
Kalau ditanya, Bu, Ibu kapan umroh? Inna dzalika 'alallah. Kalau nggak besok, lusa. Pokoknya kalau nggak Sabtu, Ahad lah. Kalau nggak Ahad, Senin. Nggak Senin, Selasa lah. Suka-suka Allah. Nggak tahun depan, tahun ini. Nggak bulan depan, bulan ini. Inna dzalika. Ibu pingin kurus nggak? Inna dzalika 'alallah. Kurus itu mudah bagi Allah, tapi sesuaikan dulu makan menjaga. Dah, yuk kita cukupkan ya, dan cukup dulu ya. Biar hari ini dulu apa? Balik agak awal 10 menit lah ya. 10 menit ya. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini Allah jaga istiqomahnya, hadir terus menuju ilmu, digugurkan dosa-dosanya, dijadikan derajatnya sama Allah, mungkin hutang diluaskan, yang ekonominya masih belum jelas dijelaskan, yang anak-anaknya masih belum ada kegiatan diberi kegiatan oleh Allah, yang mendatangkan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah, yang anaknya belum punya pasangan sehingga mendapatkan pasangan yang soleh ataupun soleha, yang punya cucu justru menjadi hafiz-hafizah, yang nanti menjadi syafaat saat kita meninggal menghadap Allah SWT. Dan semoga kita semua termasuk saya diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga tahun ini banyak umroh di ruangan ini, tahun depan banyak yang haji di ruangan ini, dan kita menjadi hamba yang semakin tunduk dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.